Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hakim Muhammad Fayaz Yunaryo dengan NIM itu 3024047. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Sun E-Car, pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi dari miniatur mobil untuk pengangkutan barang. Ini biodata singkat saya. Penelitian kami dilatar belakangi oleh ketersediaan energi alternatif yang sangat besar. Salah satunya adalah energi matahari yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan sumber energi untuk banyak hal, salah satunya untuk transportasi seperti mobil. Namun untuk kali ini, pengaplikasian energi alternatif dibatasi pada mobil miniatur saja. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk menjabarkan prinsip kerja, efektivitas, kelebihan dan kekurangan Sun E-Car. Lalu juga mengevaluasi performanya dalam mengangkut beban 300 gram sejauh 30 meter. Metode penelitian kami ada dua, yaitu adalah eksperimen dan literatur. Metode eksperimen digunakan untuk membuktikan kebenaran dari data yang kami peroleh dari pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri adalah metode yang kami gunakan untuk mencari tahu referensi yang berkaitan dengan penelitian kami. Kami menggunakan jurnal, artikel, dan buku untuk mencari referensi ini. Kerja sistem Sun E-Car. Kerja sistem mobil kami itu menggunakan panel surya yang bekerja dengan konsep fotolistrik, di mana foton dari cahaya akan membuat elektron pada semikonduktor seolah-olah meloncat sehingga menghasilkan arus. Arus ini nantinya akan melewati modul TP4056 yang fungsinya untuk mengisi sel sekunder lithium kami. Lalu jika sel sudah terisi dan saklar dinyalakan, arus akan mengalir ke voltage booster yang berfungsi untuk meningkatkan tegangan dari 3,7 volt menjadi 5 volt. Arus yang sudah dinaikkan ini akan terhubung ke dua motor listrik yang akan menggerakkan mobil kami. Ini hasil akhir dari mobil kami. Ini tambah kanan dan tambah kirinya. Ini tambah belakang dan tambah depannya. Ini tambak di bawah dan tambak atasnya. Pengujian kami dilakukan dua kali. Yang pertama, mobil dapat menempuh sejauh 30 meter sambil mengangkut beban 300 gram dan waktu tempuh sebesar 41 detik. Dan percobaan dua itu sebesar 43,65 detik. Jika dirata-ratakan, waktu tempuhnya itu adalah 42,235 detik. Analisis data, berdasarkan perhitungan fisika sederhana, jumlah energi yang dihasilkan oleh panel surya selama Sun E-Car berjalan itu sebesar 11,464 Joule. Lalu energi disipasi total dari kedua motor itu 70,532 Joule. Yang ketiga, hanya 9,09% dari total energi cahaya matahari yang berhasil dikonversi menjadi energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan sistem. Keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari mobil kami itu pertama, material kerang mobil yang ringan. Yang kedua, sumber energi terbarukan, yaitu energi matahari. Yang ketiga, biaya fabrikasi yang terjangkau. Dan yang keempat, penyimpanan yang fleksibel. Penyimpanan daya yang fleksibel. Kekurangan dari mobil kami, yang pertama itu ketidakstabilan sambungan rangkaian. Yang kedua, sistem roda gear yang tidak efektif. Tiga, kecepatan mobil yang cukup lambat. Yang keempat, pengisian daya bergantung pada cuaca. Kesimpulan, berdasarkan penelitian kami dapat disimpulkan bahwa pertama, sel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik melalui pergerakan elektron pada lapisan semikonduktor. Listrik ini lalu digunakan untuk menggerakkan motor mobil miniatur. Yang kedua, Sun E-Car mampu menempuh 30 meter sambil membawa beban
sebesar 300 gram dengan efisiensi konversi energi sebesar 9,09%. Ketiga, sistem kami memiliki kelebihan seperti penggunaan energi ramah lingkungan, biaya pembuatan yang murah, dan adanya sistem penyimpanan energi yang fleksibel berkat sel sekundernya. Namun, sistem juga memiliki kekurangan, seperti rangka mobil yang kurang stabil, roda yang kurang efektif, ketiadaan sistem anti tumbukan, dan ketergantungan pada cuaca cerah. Dan yang terakhir, meski dengan kekurangannya, sistem kami dapat dinilai cukup optimal dan dapat ditingkatkan melalui perbaikan teknis. Saran, saran dari kelihatan kami untuk selanjutnya, yang pertama, memfokuskan pada peningkatan kestabilan, kecepatan, dan efisiensi dinamo melalui tegangan yang lebih tinggi, roda dan gear yang lebih optimal, serta penambahan sensor gerak. Yang kedua, menambahkan indikator pengisian seperti persen atau batang untuk memberitahu seberapa terisi baterai kami dan integrasi modul termoelektrik sebagai kolektor energi sekunder. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan kerangka dengan bahan seperti akrilik atau triplek melamin dan penggunaan lem super untuk sambungan. Itu saja dari saya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.